Anak-anakku, dimanapun kalian berada, hari ini Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, menyayangi sesama, dan berguna bagi bangsa dan negara. Pada hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga dalam pembelajaran PPKN dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Simak baik-baik penjelasan Ibu ya, sehingga nanti di akhir kegiatan kalian dapat menjawab soal yang Ibu berikan. Sistem nilai secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Anak-anak, Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, 2 dimensi kultural, dan yang ketiga adalah dimensi institusional. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan makna dari tiap-tiap dimensi tersebut? Izin, saya akan coba menjelaskan makna dari tiap dimensi. Untuk dimensi yang pertama, dimensi spiritual, mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai-nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan negara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya.
Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagus Anto, penjelasan kamu luar biasa. Anak-anak, 3 nilai dasar utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktek penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila, diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja? Yaitu yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya. 3,
tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama. Kemudian yang keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Selanjutnya anak-anak, untuk nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Selanjutnya, yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, nilai sila persatuan Indonesia. Yang pertama, nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Berikutnya, untuk nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Nah, di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Selanjutnya, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu untuk pertemuan kita yang ketiga ini. Saya Bu Anto, izinkan saya untuk memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah saya mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan negara, saya semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan mutlak diperlukan.
Sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Terima kasih ya Anto sudah memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, untuk melengkapi pembelajaran kita hari ini dan agar Ibu dapat memahami sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini, silahkan kalian mengerjakan atau menjawab 10 pertanyaan dari Ibu berupa pilihan ganda. Setelah selesai, selanjutnya kita berdoa. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa sebelum pelajaran minggu depan kalian baca-baca kembali materi yang telah Ibu sampaikan dan materi untuk pertemuan minggu depan.